Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi bid-darain amin summa qala. Marilah dalam kesempatan malam hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama diberi Allah kesehatan, diberi Allah kesempatan, diberi hidayah, diberi Allah petunjuk, diberi Allah pertolongan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini hidayatullah dalam rangka kita sama-sama menambah-nambah ilmu agama, menambah-nambah ketakwaan kita, menambah-nambah cahaya di hati kita dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam Allah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis ta'lim rahimahullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu berkata Syekh Samad Kalimah, wa kana yahsibun na'am wa yarfa'u sawaba yakhdumu bi mihnati ahlihi wa yaqta'u lahma ma'ahunna. Jadi Imam Ghazali ini sedih. Artinya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang menjahit akan kasut sandal, menjahit sandal. Berarti sandal sidin itu bisa pagat putus lalu dijahit sidin sendiri. Siapa yang menjahit sandal? Menjahit sandal surah. Tuh para penjarumnya menjahit surah. Nah, berniat kita sekali-sekali itu menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin menjahit sandal. Kita itihi kayak orang jahit sandal di pasar, kita lihatin jahit juga sandal kita. Nah, kayak Rasulullah rasanya menjahit sandal bisa sidin. Padahal Rasulullah ini adalah pemimpin seluruh dunia, tapi sandal sidin bisa pagat dijahiti seorang. Menjahit akan kasut yang putus, pagat sandal. Dan terkadang ia menampal akan bajunya yang carik. Bisa juga kita menjahit baju yang carik, kita jahiti. Mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah juga menjahit baju sidin carik, nama nambal. Baju sidin itu bajunya bertambal, tapi tidak menurunkan wibawa Nabi. Walaupun baju sidin tadinya yang carik tadi, tapi tidak menurunkan wibawa sidin, tidak menurunkan derajat sidin. Dan terkadang ia berkhidmat pada pekerjaan ahlinya. Apa? Pekerjaan bini sidin, pekerjaan di rumah sidin juga menggawi. Dan terkadang ia mengarat akan daging serta ahlinya. Jadi Nabi bisa juga mengerjakan pekerjaan ahlinya. Bisa di sini ada tapas, bisa. Ini minta-minta jadi laki, kadang-kadang lagi dari tapas. Dilihatkan tapasan. Nah, jadi kita bisa jadi tapas. Sekali-sekali ampun surah ini tapas. Baju tapi salawar ada. Nah, terkadang mungkin bini sidin itu garing kah sidinna, berarti sidin bisa memasak, bisa sidin punya pekerjaan istri sidin itu sidin pernah mengerjakan. Dan terkadang sidin mengaratnya memotongkan daging serta beserta ahlinya, beserta bini sidin mengarat.
mungkin sidin manataka bin sidin menjurutan mengutiakan supaya karakternya bagus. Nah itu mesranya di dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama aja kurus kumpul tuh kada pernah masak apa hari ini, kada pernah menagih masakan. Hari ini masak apa? Kada pernah. Hari ini masak sop, kada pernah. Hari ini masak apa? Kada pernah berbagi. Punya apa nanti masakan bini itu pak? Membahagiakan bini itu lah. Nah, kada pernah jadi beban kepada istri. Cuma istrinya aja lagi apa-apa. Nah, kayak Siti Khadijah ya Allah. Nah, kayak Siti Khadijah itu apa nang dikehendaki Nabi itu sering tahu, paham sedih. Kadang masalah hari waktu tahu aja. Besok pagi waktu tahu bedadak. Karena tang hari tahu pulang, tapi berjalan malam tahu pulang. Nah, tahu apa malamnya mata sapi. Pintalu aja harus pas kolesterol tinggi lagi. Ada Siti Khadijah istri Sidin ini dasar paham, dasar mengerti keperluan laki itu apa. Jadi laki itu kan perlu lagi bertagi pas. Namanya bini kita, namanya anda bertagi, iya sudah. Nah gitu ini wakare, besokan wakare. Kena nang ringkas saja. Nah itu. Tapi kalau bini-bini Rasulullah SAW itu sudah teruji, sudah kadang kisahkan lagi. Itu Rasulullah. Kada pernah bertagih, kada pernah memberitakan orang. Makanya Nabi itu sayang benar lawan Siti Khadijah. Pas lawan kehendak itu. Kada pernah. Itu adalah adab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ashadda hayaan la yasbutu basaruhu bi wajhi ahadin. Artinya dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih sangat pemalu. Pemalu jadi artinya penyimpan hingga tiada tatap matanya pada muka seseorang. Kada pernah adu pandang dengan orang lain. Nah kayak apa Rasulullah? Jadi saking malunya Sidin itu terlebih sangat pemalu hingga tiada tetap matanya pada muka seorang apalagi mencelengi itu pernah. Terus tetap beranak masih luar biasa adabnya, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pernah melototi orang pernah. Nah kayak itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yujibu da'watal 'abdi wal hurri wa yaqbalul hadiyata walau annaha jur'atu labanin aw fakhridu arnabin wa yukafi'u 'alaiha wa ya'kuluha wa la ya'kulu sadaqata wa la yastakbiru an ijabatil amati wal miskin wa yaghdabu li rabbih wa la yaghdabu li nafsihi. Nah ini adabnya Rasulullah SAW. Artinya adalah Nabi SAW memperkenankan panggilan hamba orang dan memperkenankan ia akan panggilan orang merdeka dan menerima ia akan hadiah dan jikalau satu tiguk air susu kambing. Walaupun orang memberi setiguk aja dikit benar. Setiguk itu dia aja. Mau jokilan Rasulullah. Ya diterima sedikit aja.
Jadi kita namanya meminum susu itu ingatkan juga bahwasanya Rasulullah itu meminum susu kambing. Ada orang yang jual susu kambing murni. Rasulullah memperkenalkan panggilan hamba saya itu miskin benar. Nah, di dalam maulid Samsudura itu idza da'a miskin wajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu apabila dipanggil, diundang oleh orang miskin, Rasulullah itu dahulu datang, pendahuluannya pada orang. Kenapa? Menggembirakan hati orang. Ahabbul amali ila Allah idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Paling dicintai amal di sisi Allah Ta'ala yaitu memberi kegembiraan, memasukkan kegembiraan kepada hati orang mukmin. Jadi Rasulullah memiliki orang miskin, jadi pendahuluan datang. Jadi dikisahkan oleh guru aku bahwanya guru kita sekompol apabila diundang oleh orang sini itu pendahuluan datang. Apalagi kalau nama undang tuh orang miskin. Dia di mana rumah di sini. Oh, tak anu ketanya. Nah, sini mengiang ada sini diatar kena baras bawang lombok diatar kalau mau undang tadi. Dari siapa? Dari orang. Padahal sini menunjuki. Karena mendatang sini ujar guru aku sini penyusulnya mendahulu pada orang datang ke rumah orang. Nah, siapa yang terus ini? Itu aja ada yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu marahnya kita tenang sampai bertemu lawan guru itu untuk benar biasa tempat mengaji sampai semajlis. Jadi guru Salman Jalil sini itu alim benar Qadil Udat Sidin itu pemimpin qadhi di seluruh Kalimantan Selatan nih. Berguru lawan guru semua. Berarti luar biasa guru. Aku di sini ada orang bertakwa guru Salman Jalil nih. Kenapa dia mengaji lawan guru semua tuh? Orang bertakwa maka dia itu sudah guru Qadil Udat pemimpin qadhi. Ujar Sidin, seandainya ikam terbayang di kitab bahwasanya ulama nanti di kitab misalnya aku mengaji lawan ikam. Nah, itu alim benar kayak apalagi alimnya seluruh Kalimantan Selatan nih, seluruh Kalimantan nih, nah alim benar ilmu palak itu guru Salman Jalil. Ibn Sidin 4 guru sekumpul. Apabila guru hari raya, jadi dia guru Salman Jalil aku 4 ikam aja. Padahal sudah tahu dihitung nih kapan benar. Menentukan bulan kita maksudnya. Sidin mengajari, ya Sidin. Ada lagi Sidin makan. Aku 4 ikam aja. Nah, saking tawaduknya, akhlak orang kayak itu. Jadi kita untuk benar. Kenapa? Karena mutaba'ah lawan Nabi itu sudah sini. Jadi cerminan Nabi kita itu ya guru pas. Nah, kita sekadar membacanya Nasidin itu amalnya. Apa yang di dalam kitabnya diamalkan. Amal Sidin. Pernahlah kita saruan berkirim beras dulu, mengirimi bawang, mengirimi lombok, mengirimi macam-macam ke rumah orang. Pernah? Malah kita pembencangnya makan pada orang. Ditambah dulu, kita balik rasa. Nah itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namunnya di pengajian ini buka majlis. Sidin dulu menukarkan kitabnya. Dibagi Sidin dulu.
Nah kayak itulah artinya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna, yang sempurna. Nah kita membaca kitabnya kehidupan sudah. Nah kayak inilah isi daripada kitab. Nah cerminan amalannya itu ya guru kita. Itu maksudnya iya. Jadi dia berusaha menjadi presiden seandainya ada nah kayak di dalam kitab niscaya aku mengaji dalam kitab berarti guru itu sudah ada nah di dalam kitabnya jadi seorang kita yang bersempat mengaji alhamdulillah. Nah, jadi sidin ini Rasulullah SAW ada orang yang dari setiguk apa namanya susu sedikit mana jadi terima sidin aja menggembirakan hati orang miskin. Memberi seitu hak ya aku kan banyak. Nah ini ngarannya ada adaban adab ngarannya atau mau jangan anda kasih itu aja kada dengan lalu menghormati menggembirakan hati orang ada dorong apa semua terima kasih padahal yang diberi sidin itu kan nyaman lalu Rasulullah tuh menghargai orang walaupun setiguk air susu dikit benar berarti susu kambing atau satu paha pelanduk atau air gulai daging sekalipun air gulai banyunya aja kada ada dagingnya Rasulullah kan itu artinya nama memberi itu kan sedikit hendak mana memberi cuma saya itu lama kawan air gulai banyunya aja berarti dagingnya udah ada terima Rasulullah SAW aja dan membalas ia atasnya kalau kena sesuatu hari kan dibalas sidin lah artinya memberi lah. Kalau orang tua bari kita namanya ada memberi apa wadah ini diberikannya ada isinya diberikan pulang itu ada kurang bahari. Nah Nabi kita membalas dua kayak itu dan memakan ia akan hadiah itu dimakan Nabi. Kalau kau Nabi kadang makan sendiri juga. Dan tiada memakan ia akan sedekah yakni zakat. Nabi itu suci. Majaz Habib itu jangan diunduki zakat. Kamu hendak mengunduki sidin itu sedekah hadiah aja. Jangan sedekah hadiah. Jangan zakat diunjuk sidin. Dan tiada ia sombong daripada memperkenankan panggilan sahaya. Sahaya itu hamba yang perempuan. Kada pernah sidin menolak atau sombong. Dan panggilan orang yang miskin. Kada pernah sidin menolak. Dan marah ia karena akan orang yang berbuat maksiat karena ia berbuat maksiat itu bagi Tuhannya. Jadinya namanya Nabi itu namanya melihat orang maksiat, Nabi itu marah karena Allah Ta'ala. Jadi Nabi itu marah karena Allah. Marah itu karena sayang ini karena taat kepada Allah. Kenapa? Saat Nabi maksiatnya. Dan tiada marah ia akan orang karena dirinya, namanya dirinya nanti disakiti, dirinya yang dihina, dirinya yang dicaci, dirinya yang dimaki. Kada pernah sarik, kada pernah. Sampai-sampai malaikat sendiri pun turun, wahai Muhammad, meminta nabian lawan Allah supaya ulun ni mangkat gunung turun timpai lawan duannya tu habis duannya tu malaikat. Nah apa Nabi? Ujian Nabi Allahumma hdi qaumi bainahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk kaumku itu sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Bahasanya kita tuh
kasar. Kalau malaikat sudah siap nak katakan mau nibai gunung marek matiin semua orang, tapi ya Rasulullah ya Allah beri dia betul. Tamunya dirinya disakiti, dirinya diapain, kada pernah marah, kada pernah sakit, kada pernah, tapi punya Allah agamanya yang dicaci, agamanya dihina, agamanya. Nah ini maka Rasulullah marah sih. Syiddah al kufar, ruhama bainahum. Anaknya kita tuh kan, tamunya kita dihina, naik sepaling. Tamunya kita dihina-hina, wah iya dah, pada kawan. Tamunya agama dihina saja aku aja, nah itu, paling-paling. Wa yunaffidul haqqa wa in 'ada dzalika bid-dharari 'alaihi aw 'ala ashabihi. Artinya dan meluluskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan pekerjaan yang sebenarnya, artinya pekerjaan yang jujur, dan jika mengakibatkan yang demikian itu akan mudarat atasnya. Aku aja Nabi, walaupun artinya ini akan memudaratakan diri seorang, tapi Nabi tetap meluluskan apa yang dia perlukan, walaupun dia adalah darurat. Dan atas segala sahabatnya sekalipun. Wa kana ya'sibul hajara 'ala batnihi min al-ju'i wa marratan ya'kulu ma hadara wa la yarudda ma wajada wa la yatawarra'u 'an mat'ami halalin wa in wajada tamran duna khubzin akalahu wa in wajada shiwa'an akalahu wa in wajada khubza burrin aw sya'irin akalahu wa in wajada halwa'a aw asalan akalahu wa in wajada labanan duna khubzin iktafa bihi wa in wajada bittikhan aw rutaban akalahu. Artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengikat akan batu di atas parutnya, di atas batu parutnya, diikat di batu di parut sini, sebab daripada lapar. Nah itu Nabi. Pernah nggak Nabi tanya minta Nabi gunung Uhud tuh bertawar, ya Rasulullah, minta nabian lawan Allah supaya Allah jadi emas. Jadi emas. Tapi Nabi kata, tanya Nabi, ya Allah minta nasi, tidak pernah itu Nabi. Kamu untuk dirinya ada, tapi kalau untuk agama, untuk melayan, nah Nabi lapar, dia hendak kesini batu di parut. Seumuran hidup ini tidak pernah lapar kayak ini, berendak batu di parut, menahani lapar. Berarti berapa hari lah Nabi ini kada makan. Karena Nabi yang lapar tuh dia dari batu saking laparnya. Alhamdulillah, syukur di kalangan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada pernah kelaparan mana itu tuh. Alhamdulillah. Nabi pernah kelaparan kayak itu sehingga diikat sini enggak, supaya jangan terlalu berbunyi benar. Diikat dia dari batu, diikat sini saking laparnya. Dan terkadang ia memakan akan barang yang hadir makanan padanya. Nah, kada memilih. Nah apa yang disuruh sebab kadang ada daging aja. Ada yang tahu bos. Nah ada yang karing aja. Nah ayam macam-macam lagi kan. Ya acar aja. Dibawa mana kerupuknya pulang ya. Rumah suruh terus orang rumah. Apa yang ada itu paling makan.
Kadang mencari yang kayak kita tuh nah ini cocoknya pacar bang nih ya. Kasihan orang yang pada sampai menyiapkan acar sopan orang. Walaupun begayaan aja, tapi rasa sopan bang. Ada kerupuknya ya, pulang kok kerupuk nah. Ya Allah, nah Nabi itu jadi memakan yang barang yang hadir dimakan itu bangga. Padanya dan tiada menolak ia akan barang yang didapatnya dari makanan itu tadi. Itu bangga makan. Lawan bersidin itu namanya makanan itu makan yang di park sidin itu aja. Apa di furung di park sidin itu aja. Jadi namanya tuan guru itulah kita badak. Jadi kita apa namanya anak-anak itu kita parahkan. Kalau sidin kadang mau anak tukang aja apa ayam panggang tukang ya. Mau sih. Yang jauh-jauh itu yang park sidin aja. Nah, kayak itu juga Nabi apa yang di hadapan itu kan yang dimakan, apa disuruh itu aja yang dimakan. Kada pernah sedih menolak. Tiada menolak ia akan barang yang didapatnya daripada makanan. Nah, maaf lah ya, seorang darah tinggi aja kada mau makan. Nah, namanya darah tinggi jangan makan nasinya aja. Jangan makan ininya tadi dagingnya, dah. Jangan berpada-pada macam-macam. Artinya jangan merepotkan orang. Dan tiada benci ia daripada makanan yang halal. Jadi tidak pernah sedang membenci makanan yang halal. Walaupun misalnya kada nyaman makanannya. Kalau nyaman lalu-lalu makanan yang ini masin. Limbah masin ada hampa, hujan. Tidak pernah sih. Tidak pernah membenci makanan. Walaupun makanan yang kayak apa aja jeleknya, tidak pernah menyaci. Makanan ini percis, tai sapi, hijau. Nah, jangan. Itu ada orang di Makkah, dari di Makkah itu kan banyak macam-macam loh. Makanan di Makkah itu ada macam-macam. Disambut sedikit. Jadi ada orang Mesir itu kan tujuh makan sayur itu, dia kayak apa buahnya tuh nah. Jadi dia makannya mantan-mantannya malah lahapnya makan sayur tuh ikan yamanannya makan. Jadi ada orang kita, orang mana kan? Waduh, ini sidin ya percis kambing. Jadi makan dia orang Mesir, masya Allah ya, percis kambing. Makan itu makanan. Jika dapat ia akan kurma, tiada roti, ada roti, maka memakan akan dia. Kurma itu jadi makan sedikit. Padahal punya kurma itu di kawanan roti itu nyaman. Sini kada pernah mencari roti, bah kormaninya namanya, nang nyamannya ada roti lah, roti. Lamang ni jar, wah lamang ni kawannya ni apa ni jar, lalu jar, buat kuya, apa nak ada itu anda makan, kada bertagi-tagi. Dan jika mendapat ia akan daging yang dibakar, maka memakan ia akan dia. Disuruhi orang itu aja daging berbakar makan sedikit. Kada ada lagi yang lain. Dan jika mendapat ia akan roti gandum atau roti syair, maka memakan ia akan dia. Ini rotinya tuh namanya ada yang bergandum tuh pina gersang, kemudian itu sedikit. Kalau gandum itu lembut rotinya. Kalau roti gandum yang syair ini mudir rahai, kena sedikit. Tetap dimakan izin mudah kada nyaman sedikit kan. Gandum lawan roti syair. Makan ia akan dia. Masya Allah, Rasulullah SAW itu akhlak sedikit. Dan jika mendapat ia akan halawa atau madu
halawa ini ada cacapan roti, halawa namanya. Nah, halawa atau madu, maka memakan akan dia cacapan roti itu tadi, halawa tadi. Dan jika mendapat akan air susu kambing, padahal tiada dapat roti, susu kambing aja, kada dapat roti saja, maka dan maka memadai dengan dia, cukup saja lawan itu aja. Dan jika mendapat akan timun atau rutab itu kurma masak sebelah mangkal, nyaman tuh rutab, maka memakan akan dia. Nah, timun dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimakan sendiri. Artinya kada berpilih makanan, sehingga orang yang menyuruh itu nyaman hati, senang. Rasulullah ini kada pilih makan sendiri. Nah, itu menggembirakan hati orang. Mudah-mudahan kita berkat membaca, berkat kita mendengar, berkat kita duduk, berkat kita mendengarkan mengaji ilmu agama, mudah-mudahan kita selalu bertambah cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran-jiran kita di sini diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita berataan dimasukkan Allah ke dalam surga yang bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah نتصنع إلى حضر النبي الفاتحة.